Barista gondrong, tatoan, dan nggak lulus kuliah. Iya lagi. Itu tantangan tertinggi barista itu. Gondrong, tatoan, nggak lulus kuliah. Kalau mau pesen espresso, jangan bilang espresso ya. Bilangnya espresso. Dan kalau mau beli dark coklat, jangan dark coklat ya. Dark coklat. Enakan Denali atau Monin? Denali. Minta saran mesin kopi under 5 juta, bertanya dengan nada malu. Waduh, kalau 5 juta gimana ya? Apa ya? Mending Rockpresso aja sih. Setuju aku, kalau kamu budgetmu di bawah 5 juta, mending Rockpresso aja. Yo, selamat datang, selamat pagi, siang, sore, tergantung di waktu Indonesia bagian mana kalian menontonnya. Ini masih di edisi main ke Skuro Jogja ya, soalnya Skuro itu kan masih bagian dari Tala Bumi Group dan ya memang harus sering main-main ke sini untuk mendapatkan kopi-kopi gratis dari tim R&D-nya. Ini seperti biasa ya, tanya-tanya silahkan. Nanti juga ada mas-mas gondrong yang bakal buatin kita sesuatu, mocktail di belakang sana. Kalau di sini jangan request menu, jangan pesen menu biasa aja ya. Intinya udah bikinkan aku sesuatu gitu aja. Harus kayak gitu. Absen, yo, langsung tanya-tanya aja. Mau tanya-tanya tentang sirup, mau tanya-tanya tentang alat kopi, mau tanya-tanya tentang grinder dan lain-lain, silahkan. Nanti kalau aku nggak tahu harganya langsung tak lempar ke yang tahu. Mas, saran budget 5 juta mau bikin kopi di rumah sekalian bisnis tipis-tipis. Waduh. Bisa. Nanti datang aja ke sini, Kak. Cuman budget 5 juta ya berarti banyak yang harus pakai manualan sih. Jangan maksa pakai grinder yang bagus-bagus, jangan maksa pakai alat pembuat espresso yang keren-keren, pakai mocha pot pun bisa, pakai kayak Vietnam drip pun bisa gitu. Jadi intinya semuanya harus dikondisikan sesuai budget ya. Jadi kamu paling jualan es kopi susuan sama manual brewan gitu, nggak masalah. Es kopi susuannya dibikin pakai Vietnam drip nggak masalah, tapi syaratnya harus nyetok yang cukup banyak dulu atau pakai mocha pot. Itu 5 jutaan bisa. Kalau di rumah kan itu bisa. Kopi sanger Kopi sangeran, kopi tradisional juga bisa kan? Kopi rebus. Kopi rebus itu juga bisa. Ada yang tanya, gimana cara bikin kopi es kalau esnya cair rasanya nggak watery? Oh, bisa ditambah dengan ini dong, sirupnya atau enggak mungkin ditambah dengan SKM. Jadi agak ditambahin sedikit aja gitu untuk takaran SKM dan sirupnya. Mungkin kurang lebih seperti itu sih. Kurang lebih kayak gitu ya? Ya. Nah, itu lah dipakai aja nggak? Siapa tahu ada yang mau tanya. Jadi ini tim R&D-nya sini ya. Kalian kalau mau tanya resep-resep lucu-lucu ke dia aja tuh. Jadi kayak gitu. Resep kopi 1 liter buat di rumah. Resep apa, Bang? Kopi 1 liter buat di rumah. Kopi susu vanila, enak. Gimana itu? Kopi susu terus kurang lebih sih gambarannya cara buatnya hampir sama kayak kopi susu pada umumnya. Jadi mungkin creamer dengan fresh milk atau UHT, terus ditambah dengan kalau nggak ada espresso kita buat dengan kopi sanger tadi yang dibilang Bang Larka gitu. Bisa nanti kita campur, kita masukkan chiller, udah jadi kopi susu literan. Mas, cewek tapi lebih doyan robusta normal nggak masalah ya. Mau robusta mau arabica nggak masalah. Tidak ada robusta lebih jelek daripada arabica itu nggak ada sama sekali, nggak masalah. Robusta itu justru masih underrated untuk diulik ya. Ini mungkin kedepannya tren robusta justru akan mengalahkan tren arabica, nggak ada yang tahu kan. Dulu semua suka robusta, sekarang mulai beralih ke suka arabica. Mungkin suatu saat akan suka robusta lagi, kan tren itu selalu silih berganti. Nggak masalah, nggak ada yang menyalahkan siapapun karena suka kopi robusta. Minta saran mesin kopi under 5 juta, bertanya dengan nada malu. Waduh, kalau 5 juta gimana ya? Apa ya? Mending Rockpresso aja sih. Setuju aku, kalau kamu budgetmu di bawah 5 juta, mending Rockpresso aja. Atau Flare. Rockpresso sih, lebih badak itu. Itu lebih worth it dibandingkan mesin espresso yang elektrik di bawah rata-rata ya. Lebih bagus Rockpresso sih. Betul. Apakah gaji barista bisa UMR? Bisa. Kalau nemu coffee shop yang tepat. Bisa kalau memang
kerja di coffee shop waralaba multinasional. Bisa kalau kamu kerja jadi barista di Dubai, di Kuwait dan lain-lain. Intinya kamu hanya perlu menemukan coffee shop yang tepat. Bahkan di atas UMR bisa. Mas kalau pakai V60 selalu kurang pekat. Apakah harus ditubruk dulu baru disaring biar lebih pekat? Enggak gitu. Kalau kamu mau nyari yang lebih pekat sebenarnya tinggal dihalusin aja bubuk kopinya. Biar terekstrak lebih lama gitu. Dipanasin juga airnya. Atau airnya dipanasin untuk nyeduh. Atau rasionya diperpendek. Nggak perlu nyalahin alatnya. Ada banyak variabel biar bisa kopinya itu lebih pekat. Apa gunanya kerja jadi barista dari 2017 sampai sekarang memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan ini? Tolong saran. Kalau kamu menemukan profesi yang lebih menarik, yang lebih membuatmu bisa bertahan hidup, nggak masalah. Karena kan suka kopi itu nggak harus jadi barista kok. Aku sudah berhenti jadi barista sejak tahun 2020, tapi masih suka kopi, masih suka ngopi, masih suka ngulik-ngulik kopi, masih suka beli alat-alat kopi, masih suka beli kopi-kopi eksotik. Nggak masalah, kamu suka kopi itu nggak harus jadi barista. Memang awalnya kalau suka kopi menjadi barista itu sekalian menyalurkan hobi. Tapi saat hobi itu tidak menghasilkan uang yang baik untukmu, apalagi kamu semakin tua pasti semakin ekspektasi gaji semakin tinggi kan. Ya nggak apa-apa, nggak harus jadi barista untuk menjadi penyuka kopi, gitu ya, nggak masalah. Buka usaha kedai kopi itu nggak bisa dijadiin sumber penghidupan utama, tapi lebih ke hobi bener atau nggak tergantung. Temen-temen, nih misalnya nih mau low budget dan high income ya, mulailah dengan street coffee. Apalagi kalau kayak sekarang ini trennya lagi menjamur banget kan, lagi tinggi-tingginya. Mereka buka street coffee itu 30 juta ke bawah budgetnya itu. Bahkan ada yang cuma 10 juta ke bawah. Tapi per bulan bisa dapat 15 juta. Jadi sangat bisa untuk hidup mendapatkan penghasilan banyak dari usaha kopi. Yang harus dipangkas gengsinya. Kalau budgetmu itu di bawah 50 juta, ya berarti kamu jangan nyewa tempat yang harganya 20 juta per tahun. Yang harganya 30 juta per tahun. Duitmu habis hanya untuk sewa tempat, belum alat-alatnya. Ini ya bang. Oh iya, siap. Ini Terima dulu, kasih. Ini harus pakai sedotan? Pakai bang. Ini itu yang non kopi dulu. Oh iya, ini non kopi dulu ya? Ya. Gitu, jadi budgetmu berapa sesuaikan. Dan dikonsep dengan matang, itu sangat bisa hidup dari jualan kopi. Kalau kemudian susah mendapatkan pelanggan, ya berarti ada alternatif lain. Misalnya, ya goblok-goblokannya, misalnya nih ya, kamu punya skill bikin kopi, kamu pitching ke orang-orang yang punya duit, itu kamu bisa menggunakan duit investor demi membuat kedai kopimu. Itu juga bisa gitu. Tapi memang ada dua tipe ya. Ada orang yang ingin hidup dari berjualan kopi, ada orang yang sudah punya penghasilan besar dulu, habis itu punya idealisme jualan kopi juga ada. Nah, kamu tergantung yang mana, yang ingin hidup dari kopi atau ingin sudah berkecukupan dan ingin idealismemu terpenuhi dengan kopi. Dua-duanya jalannya sangat berbeda-beda. Ini apa namanya? Abang kasih nama lah itu bang, belum ada namanya. Jet color mungkin atau apa mungkin. Enak nggak? Menarik ya? Menarik. Bang, kalau ngopi cuma karena pengen nyobain aja boleh. Semuanya berawal dari nyobain. Semuanya berawal dari pesen yang paling murah. Semuanya berawal dari nggak sengaja beli. Kayak gitu awalnya nanti suka. Boleh nggak beli Americano bukan karena suka tapi karena yang paling murah? Nggak masalah. Kalau ternyata nanti lama-lama kamu suka, ya intinya kamu akan beli karena kamu suka, bukan karena itu yang paling murah. Beli Americano karena nyobain penasaran dengan rasanya. Ternyata suka, akhirnya besok kamu beli karena suka. Jadi nggak masalah kamu beli kopi karena nyobain karena murah dan lain-lain, itu nggak masalah sama sekali. Karena cara kita mengenal kopi apapun itu berbeda-beda caranya. Ada yang memang karena penasaran, ada yang karena murah, ada yang karena memang suka. Mas, kenapa kalau pagi-pagi barista suka banget kalau kita order hot cafe latte? Kadang saya kaget senyum mulu. Karena pagi-pagi, apalagi pagi-pagi ya, barista, jangankan pagi, barista itu kamu pesan hot cafe latte seneng. Sumpah, nggak mesti harus pagi, nggak mesti siang, nggak malam. Pokoknya kamu datang ke coffee shop, kamu order hot cafe latte, itu barista seneng. Karena dia bisa mengekspresikan karyanya dia. Bikin latte art itu seneng loh. Karena kalau mau, itu juga bisa sambil dia belajar pattern-pattern baru juga. Jadi kalau ada orang yang
pesen hot cafe latte, itu kan ajang untuk unjuk gigi bahwa oh ini loh latte art itu sudah sangat bagus. Itulah kenapa, karena Barca sudah senang bikin hot cafe latte, haram hukumnya kamu ngaduk latte art yang sudah dibikinkan oleh Barca itu, gitu ya. Dia sudah senang-senang bikinnya, kamu aduk, sedih dia. Kamu sudah diberi kehormatan untuk mendapatkan latte art terbaik yang dia kuasai hari itu. Kamu harus bisa bertanggung jawab atas kehormatan yang diberikan kepadamu itu. Minimal di foto, di upload instastory, tag coffee shopnya, tag barisannya. Seneng itu pasti. Kayak gitu ya. Jadi jangan diaduk. Gua dapat customer lagi ngesat, pesan americano 3 shot tapi gak dihabisin doang gimana? Ngesat itu apa ya? Ngeset. Ya ampun. Kemarin dapat customer lagi ngeset, pesan americano 3 shot tapi gak dihabisin. Jadi aku selalu bilang bahwa pesenlah kopi yang akan kamu habiskan. Kamu nggak masalah kamu pesen kopi 10 shot, itu nggak masalah, asal bertanggung jawab dihabiskan ya. Kalau kamu nggak yakin nggak bisa menghabiskan kopi itu, jangan beli kopi itu. Pesenlah sesuatu yang kamu mau menghabiskannya. Itu saran yang akan selalu aku berikan kepada siapapun yang ingin mencoba-coba kopi. Kalau misalnya nggak yakin, biasanya kalau aku ya, temenku pesen apa, nah aku nyobain, kalau aku suka baru aku pesen, biasanya kayak gitu. Tapi itu kalau datanya rame-rame. Sesedih apapun, kalau sudah pesen kopi americano 3 shot, ya harus bertanggung jawab untuk menghabiskan dong. Setidaknya kan, kamu sedih dan kembung. Dan gak bisa tidur. Bang, mertuaku punya kebun kopi di Lampung. Tiap panen mereka cuma jual ke pasar. Jenis kopi campuran, paling enak gua jualin di Jabodetabek apa ya? Bijian atau bubuan, atau ada ide? Gini, kalau sekarang, ini pastiin dulu Robusta atau Arabica ya, di Lampung ya. Roster-roster di seluruh Indonesia, itu sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan stok green bean sebanyak mungkin. Karena permintaannya itu semakin banyak, apalagi kalau rosternya sudah bekerja sama dengan salah satu coffee shop yang sebulan 800 kilo, 700 kilo, 400 kilo. Itu green bean itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Lebih baik menurutku kalau green bean aja. Kenapa? Karena kalau sudah bubuk berarti kan kamu harus mengolahnya menjadi roasted beans dulu kan, baru digiling kan. Green bean aja sudah sangat berharga bagi para roaster. Kamu punya, coba deh kamu kenalan sama salah satu roaster gitu, atau cobalah ke Tala roasternya Tala Bumi gitu loh. Kamu punya Robusta Lampung, biasanya kalau Lampung kemungkinan besar Robusta kan ya. Robusta Lampung gitu. Tawarin aja, pasti dibeli kok, karena memang sebegitu butuhnya roster-roster itu dengan stok green bean. Karena nyari di Temanggung sudah habis, nyari di mana sudah habis, nyari di Wonosobo sudah habis. Akhirnya memang kita harus benar-benar mencari stok-stok green bean yang masih ada. Ini masa panen kan, harusnya coba ada stok green bean nggak? Kalau ada, coba langsung follow aja Tala Roaster Om Agus, itu langsung suruh beli aja. Cuma penasaran sama lambungnya orang-orang yang minum americano 6 shot. Iya sih, aku juga bingung sih. Kayaknya bukan Anda aja yang bingung, Kami pun bingung, yang bikin pun bingung. Ini kok bisa nih, Mak? Bang, pesan kopi tapi no kafein. Pesanlah decaf, cuman aku nggak terlalu suka decaf. Clarifit Coffee. Ada, Bang? Gimana Ada. itu? Enggak, maksudnya buat Clarifit Coffee. Apa itu? Jadi kayak kopi susu nanti dipecah, jadi lemaknya itu dipecah pakai lemon. Jadi asam. Oh, bisa? Bisa. Kopinya, kafeinnya hilang? Sebenarnya nggak hilang jadi, tapi berkurang nggak sih? Tapi berkurang ya? Iya. Oh, itu menarik gitu ya? Iya. Clarified coffee? Clarified. Clarified coffee. Oh ya, itu bisa menarik untuk aku bahas berikutnya ya. Clarified coffee. Mas, saya pernah jahil, pesen espresso 1 shot sampai 6 kali, mau pesen yang 7 dilarang barisanya. Loh, kan beli, harusnya nggak masalah kan? Beli, diminum habis, harusnya nggak masalah. Ya mungkin barisanya itu baik, Baik, nggak perhatian mau itu. kamu kenapa-kenapa, ya itu berarti itu barisanya baik, tidak hanya mementingkan cuan-cuan-cuan, tapi mementingkan kesehatan perutmu. Karena kalau misalnya setelah pulang dari coffee shop itu kamu nggak melek sampai kamu nggak tidur sampai tahun depan, itu disalahin bisa coffee shopnya. Itu jangan lakukan hal berbahaya kayak gitu, extreme sport itu. Adegan berbahaya. Adegan berbahaya itu. Benar, menambahkan americano dengan gula akan merusak notes-notes dari kopi. Kalau kamu minum americano ditambah gula, berarti harusnya kamu sudah tidak terlalu peduli dengan notes-notes pada kopi. Kalau kamu peduli dengan notes-notes yang ada pada kopi, sebaiknya tidak pakai gula. Ini dua genre yang berbeda. Orang yang suka
kopi manis tidak akan mencari rasa-rasa unik pada kopi ya, hanya ingin mendapatkan pekat dan manisnya. Tapi orang yang menikmati kopi tanpa gula itu ya memang ingin menikmati kopi dengan rasa unik-unik yang original, yang tanpa ada gula sama sekali. Jadi kalau kamu ingin menemukan rasa-rasa unik, notes unik pada kopi dan ditambah gula, itu namanya kesalahan berpikir. Enakan Denali atau Monin? Denali. Hampir bilang Monin. Karena di sini ada Denali. Langgar ini. Karena di sini Denali beda. Kalau Monin itu kan yang benar-benar lebih atasnya lagi ya, yang hanya coffee shop Sultan yang pakai Monin tuh ya. Makanya tertentu. Denali itu sudah cukup, Denali itu sudah oke. Dan harganya juga oke. Kalau yang bilang mahal ya karena kualitasnya oke gitu ya. Jadi Monin, kalau punya duit belilah Monin, tapi sebaiknya Denali. Karena ini Denali. Tahta tertinggi Barca harus gondrong, Abang. Harus gondrong dan tatoan. Kamu tatoan nggak? Enggak. Oh enggak ya. Jadi ini ya, ada nih barista gondrong, barista tatoan, barista gondrong dan tatoan. Nah itu yang level tertinggi. Barista gondrong, tatoan dan nggak lulus kuliah. Iya lagi itu tahta tertinggi barista itu. Gondrong, tatoan, nggak lulus kuliah. Itu benar-benar siap melawan dunia itu. Mas, ada alternatif pengganti americano supaya nggak bosan? Ada, namanya long black. Itu cuman dibalik proses bikinnya. Gini, kalau kamu bosan americano, coba mulailah manual brewan. Aku juga biasanya gitu. Kadang aku sedang bosan dengan manual brew, aku pesennya americano. Aku bisa 3 bulan tuh ke coffee shop pesennya americano terus, itu bisa. Suatu ketika sudah sedikit bosan dengan americano, ya aku pesennya manual brewan gitu aja, di rolling gitu aja terus nggak masalah. Yang penting kopi hitam kan. Bang, bener nggak kalau baristanya tatoan, kopinya dijamin enak, bener nggak? Benar. Benar ya? Benar. Bang Dilong contohnya. Oh iya, ada tim R&D-nya Telabumi Group namanya Bang Dilong. Dia tatoan sih, tapi nggak gondrong. Itu bikin kopinya R&D-nya emang enak-enak itu. Jadi kalau kamu datang ke Jogja ke 57, nah itu semua karyanya dia itu. Ada karyamu nggak? Nggak ada karya Bang Dilong semua. Karya Bang Dilong semua. Itu memang enak sih. Cuman jangan terus, wah aku mau jago bikin kopi terus tatoan gitu, nggak juga. Mungkin alasannya karena sudah tatoan, jadi tidak mungkin ada pilihan karir lain ya. Jadinya serius untuk di dunia itu. Makanya biasanya menekuninya dengan sungguh-sungguh, karena tidak mungkin kerja di tempat lain, akhirnya pasti berdedikasi dan hasilnya enak-enak. Mas kok gak sambil ngopi? Nih kopinya lagi dibikinin. Nah. Bang, cobain es kopi susu cuma dicampur SKM sama susu karamel. Itu sudah enak sih. Enak sih itu. Ini apa ini? Pakai sedotan Bang, nggak tahu namanya Bang. Ini nggak tahu nama. Kalau di sini nggak ada namanya semua menunya. Itu lebih ke kayak air es kopi gitu loh Bang. Cuman kayak bentuknya creamy gitu kan, tapi acid. Ya. Ini harus diaduk nggak? Selera sih. Harusnya nggak ya? Nggak usah sih. Nggak usah sih harusnya. Ya. Jadi kayak tampilannya akan terkecoh orang. Iya. Mengecoh ya? Oh ini cuma susu kamu frotting aja ya? Iya, soalnya nggak punya cooking cream. Tadi kalau pakai cooking cream bagus ya Bang. Tutorial mesen di coffee shop biar nggak malu-maluin. Yang jelas, kalau mau pesen espresso, jangan bilang espresso ya. Bilangnya espresso. Dan kalau mau beli dark coklat, jangan dark coklat ya. Dark coklat. Itu setidaknya itu dulu, latih itu dulu. Espresso, jangan espresso. Dark coklat, jangan dark coklat. Udah, hindari dua itu, maka kamu gak akan merasa malu saat di coffee shop pesan kopi apapun. Atau pesan menu apapun. Bedanya cappuccino sama cafe latte apa Bang? Kalau sebenarnya simpelnya dari ketebalan foamnya aja sih. Kalau yang bener ya, cappuccino itu foamnya lebih tebal dan cafe latte foamnya sedikit lebih tipis. Kalau kamu pesen hot cappuccino dan kamu sendok itu permukaannya langsung kelihatan cairannya, nah itu
belum bisa menjadi cappuccino. Tapi pada prakteknya di coffee shop bedanya cuma beda gelas. Cappuccino lebih kecil, cafe latte lebih gede. Itu biasanya kayak gitu. Cuman perbedaan benernya yaitu ketebalan foam cappuccino itu lebih tebal, cafe latte itu lebih tipis, gitu. Barista yang jago biasanya tatonya gambar apa? Di Long itu gambar anjing ada ya? Iya, gambar. Ada gambar anjing. Yang jelas kalau tatonya masih ular kecil itu belum jago. Itu masih barista skena itu biasanya. Tato ular kecil kan. Itu belum jago. Tapi kalau sudah full, ya itu biasanya sudah tidak punya pilihan lain selain menjadi barista. Ya, itu biasanya enak itu, jago itu. Pasti enak dan dedikasinya tinggi itu. Rekomendasi grinder 3 jutaan. 3 jutaan di sini ada nggak? Ada. Aku punya Titan Cafe Reso. Jadi R750. Jadi dia lebih kayak gini, spesialis buat manual brew. Oh untuk manual brew ya? Iya. Tapi untuk espresso bisa nggak? Kalau untuk espresso bisa, tapi nanti harus benar-benar yang extra fine. Tapi sayang sih Bang menurutku kalau ini buat espresso. Cafe Reso ya? Cafe Reso dia. Ada tambah 2 juta lagi dapat Eureka. Tuh, ada. Langsung cek aja IG-nya Skuro Jogja. Bang, sirup Denali itu rasanya strong nggak buat variannya? Iya. Strong. Jujur aja kalau pakai Denali nggak perlu tambah lagi Simsi. Pertama, nggak perlu kalau yang creamy nggak perlu tambah SKM. Aku yang jamin. Karena aku pakai Denali. Oh gitu ya. Jadi kalau udah pakai sirup ya udah kamu nggak perlu nambah gula cair, nggak perlu nambah SKM lagi, sudah hanya dengan Denali aja. Bahkan sesimpel cafe latte tambah Denali aja udah cakep ya? Ya. Gitu. Menarik tuh. Langsung check out Denali. Check out Denali. Bang, kalau lagi galau yang pas minum Americano berapa shot? Kamu mau segalau-galaunya minum 3 shot espresso kuat nggak? Gitu aja pertanyaannya. Kamu nggak galau kalau minum 3 shot itu habis nggak masalah. Kamu galau minum 1 shot aja nggak habis. Ngapain? Jadi tidak ada hubungannya dengan level kegalauan dengan seberapa banyak shot yang kamu pesan gitu. Mending gacoan level 8 gitu. Kamu nangis bisa tersamarkan. Nangis kenapa? Karena kepedesan gitu, nggak masalah. Tapi kalau minum espresso kan nggak bisa. Bang, maksud shot dalam kopi itu apa? Benar juga ya. Ada yang masih menanyakan. Menanyakan itu. Apa ya? Shot itu ukuran. Ukuran, jadi, betul. Kalau dalam gelas itu kurang lebih kayak gini guys. Oh, sebenarnya ukuran. Shot height. Nah, yang kayak gini nih shoot itu. Ini sebenarnya kayak gini aja nih. Ini 1 shot espresso ya segini nih. Nanti double shot ya ini kali 2 gitu aja sebenarnya sih. Nah, ukuran. Jadi shot itu nggak melulu espresso ya? Ya. Cuman espresso single shot ya espresso yang segitu. Kalau buat minuman kopi susu Denali kalah nggak Bang sama espresso yang pakai robusta? Enggak Bang. Wih, ini langsung kenal. Soalnya sebenarnya aku lebih menyarankan kopi susu itu pakai robusta karena biar masih ada rasa. Karena kan Denali sendiri dia tuh rasanya kuat. Jadi kayak bisa yang istilahnya kayak mendominasi rasa yang lain, mungkin bisa jadi kayak gitu. Jadi kayak creamernya itu harus yang lumayan kuat juga. Kita juga punya creamer Denali kebetulan. Numpang endorse. Bener. Oh gitu ya. Jadi memang justru pakai robusta ya biar sama-sama nampol ya. Nampol aja gitu. Gitu ya teman-teman. Tipikal orang yang suka strong rasa kopi susunya itu. Betul, menarik gitu. Iya sih. Baru belajar barista 1 bulan dan mau bisa latte art bikin kuda lumping. Kurang ajar. Aku juga mau belajar kalau kamu bisa bikin latte art kuda lumping ya. Nanti aku belajar sama Bang itu. Oh iya, bagus ini. Ini bagus ini. Kuda lapa sih masuk akal, kuda lumping nggak masuk akal. Bang, kalau kopi sesajen, apa ini? Enaknya pakai kopi apa? Nggak, itu tuh soalnya kemarin tuh ada temenku mau nikah. Ya. Dia tanya, Mas, kopi asli beli di mana? Ya udah, ayo ke Tala Roaster gitu. Tak cariin lah fine robusta. Ini pasti enak banget nih. Ini asli beneran asli. Buat apa? Buat sajen pernikahan. Ternyata dia beli kopi fine robusta untuk sajen pernikahan. Terus di hari H aku difotoin bener-bener fine robusta masih di
kemasannya itu, terus sini ada sajian-sajian lain, makanan tradisional. Ada 1 pint Robusta, itu demitnya auto culture itu. Iya lagi kantor banget itu apa ya bang? Besok dia dikasih sajian kopi tuh bro, pasaran itu nggak mau pint Robusta. Kita sudah dulu ya teman-teman. Nanti paling maleman aku nge-live lagi di tempat lain kalau misalnya masih sempet. Jadi kalau mau beli alat-alat kopi di Skuro, mau beli sirup Denali di Skuro Jogja, kalau kalian bilang followersku nanti dapat cashback. Gitu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.